Bunda, kembali lagi dengan saya di sini. Nah, jadi kemarin setelah didiagnosis polip endometrium, dokter kan juga merekomendasikan aku untuk melakukan tes ASA. Nah, jadi kalau misalnya Bunda ada yang terkena polip atau unexplained fertilization atau infertilitas yang tidak bisa dijelaskan, boleh juga Bun untuk mengambil tes ASA. Nah, jadi apa ya tes ASA itu? Jadi, tes ASA adalah kelainan pada sistem antibodi kita. Jadi seharusnya kan antibodi kita itu berfungsi untuk membunuh kuman, baik itu bakteri jahat atau virus yang menyebabkan penyakit. Namun, antibodi tersebut malah berbalik membunuh sel yang aman, misalnya sel sperma. Jadi sel sperma dianggap sebagai sel jahat yang harus dibasmi. Oleh karena itu, sperma tidak dapat sampai pada tuba falopi dan bertemu dengan sel telur. Banyak sperma yang sudah mati di mulut rahim atau serviks. Apalagi nih misalnya seperti saya ya Bun, yang ada polip dan radang, totally semua sperma itu habis saat melewati rahim. Jadi tidak ada yang sampai untuk membuahi sel telur. Setelah saya cari-cari referensi, jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan tingginya ASA. Yang pertama karena aktivitas antibodi di dalam tubuh itu terlalu berlebihan dan tidak terkendali. Bisa juga karena aktivitas bakteri yang ada di vagina kita dan produksi cairan vagina yang berlebihan. Atau bisa juga karena bentuk sel sperma yang tidak normal. Nah, jadi hal-hal ini itu bisa terjadi karena yang pertama bisa karena dari pihak istri itu ada polip atau radang atau infeksi pada rahim sehingga tinggilah aktivitas bakteri di vagina kita. Tinggilah produksi antibodi yang diproduksi di dalam tubuh sel istri gitu. Yang kedua bisa karena pola makan yang berantakan. Ini berlaku nggak cuman ke istri ya, jadi ke suami juga. Jadi pola makan yang berantakan ini menyebabkan bakteri di usus kita tidak seimbang. Jadi perlu kita note ya Bun kalau semua yang kita makan itu berpengaruh pada kesehatan organ reproduksi. Jadi saat kita promil, janganlah makan makanan yang bisa menyebabkan kembung. Hindari makan-makan yang tinggi kadar gula, terus hindari stres yang berkepanjangan dan aktivitas seksual yang terlalu tinggi itu juga perlu dihindari. Nah, tanda-tanda atau gejala umum orang yang tinggi ASA-nya biasanya sering keputihan dan jumlahnya itu berlebihan, apalagi saat setelah berhubungan seksual. Yang kedua bisa juga karena gejala alergi, misalnya Bunda alami gejala alergi yang hilang timbul atau misalnya nih tiba-tiba ada bentol di paha atau di tangan kayak gitu. Gejala-gejala alergi itu bisa juga penanda tingginya ASA. Nah, jadi ada beberapa rumah sakit yang melayani pengujian tes ASA. Namun aku di sini sampaikan dua informasi dari klinik Samari Basra dan RSIA Bunda Jaya. Jadi saat Bunda ingin melakukan tes ini, perlu tuh Bun untuk membawa surat rujukan dari dokter. Dan suami juga tidak boleh mengeluarkan sperma minimal 3 hari dan maksimal 5 hari. Nanti sesampainya Bunda di rumah sakit, biasa suami akan diminta untuk mengeluarkan sperma dan istri akan diambil darahnya. Kemudian sperma suami itu akan digabungkan dengan darah istri untuk dicek bagaimana ya reaksinya. Yang aku note di sini, kalau di Samari Basra itu melakukan analisis ini itu butuh 10 juta sperma suami. Jadi usahakan Bun untuk memiliki kualitas dan jumlah sperma yang bagus ya untuk bisa melakukan tes ASA ini. Jadi minimalnya itu 10 juta sel sperma untuk analisis tes ASA. Nah, kalau misalnya di tempat klinik tersebut menyarankan, kurang nih Bunda jumlah sel spermanya, nanti kita campur dengan sperma donor ya. Jangan mau ya Bunda ya. Kenapa? Karena
kita kan berhubungannya itu dengan suami kita. Jadi yang harus dites itu totally semuanya adalah sperma suami. Kita kan tidak berhubungan dengan pemilik sperma donor tersebut. Nah, jadi sebelum Bunda pulang, pokoknya jangan buru-buru pulang. Tanya dulu ke susternya berapa jumlah sel sperma yang didapatkan. Oh, misalnya sekian juta, apakah cukup untuk melakukan analisis itu? Nah, tunggu jawaban dari mereka ya, Bunda. Jadi jangan pernah mau kalau ditawari untuk mencampur atau menggunakan dengan sperma donor. Untuk biayanya sendiri, di klinik Samari Basra, biaya untuk tes ASA sebesar 2,4 juta itu untuk jasa lab. Dan untuk RSIA Budi itu tes ASA-nya 525 untuk jasa lab. Dan kalau misalnya Bunda mau pakai konsul di RSIA Budi Jaya juga itu bisa ditambahkan biaya 240.000. Jadi saat nanti hasilnya keluar dan ternyata Bunda dinyatakan positif ASA, maka itu perlu dilakukan terapi. Nah, terapinya itu namanya ILS atau imunisasi leukosit suami, atau juga kalau dibilang PLI atau paternal leukocyte immunization itu sama aja ya Bun, ILS dan PLI. Nah, jadi sebelum Bunda melakukan PLI itu biasa dilakukan dulu uji awal atau pra PLI. Jadi nanti suami darahnya akan diambil lalu akan dites apakah dia positif atau negatif HIV, ada nggak virus seperti rubella atau tokso. Nah, kalau di Samari Basra itu harga untuk pra PLI itu 5 juta. Nah, kalau misalnya dinyatakan lolos, tidak ada ditemukan virus HIV atau rubella atau tokso, maka bisa kemudian dilanjutkan ke terapi PLI-nya. Jadi nanti sel darah putih suami itu akan diambil lalu akan dimasukkan ke tubuh istri. Untuk di Samari Basra harga PLI pertama itu 1.493.000. PLI kedua itu 1.455.000. Yang ketiga juga sama 1.455.000. Untuk PLI keempat, kelima, 6 dan seterusnya itu 1.418.000. Untuk di RSIA Budi Jaya biaya per PLI persuntikan PLI itu 1.800.000. Nah, misalnya di case saya kan tes ASA-nya itu tanggal 16 November 2021 dinyatakan positif ASA, nilainya itu 1:8.192. Jadi dia masuk golongan menengah. Sehingga perlu diturunkan menjadi 1:256 atau 1:64 itu tergantung rujukan atau saran dari dokter kita. Nah, untuk saya sendiri itu perlu untuk melakukan penyuntikan PLI sebanyak 3 kali. Berhubung harganya sangat mahal ya Bun, 5 juta kalau saya di Samari Basra kan itu memang rujukan dari dokter saya ya. Jadi saya bilang sih kalau yang melayani tes ASA ini bukan cuma Samari Basra dok, ada yang lain juga. Cuman kalau dari dokter saya dia tetap kekeh ke Samari Basra. Jadi saya pikir kalau di Samari Basra kan lumayan tuh 5 juta di pra PLI terus persuntikan kalau 3 kali ya taruhlah 1,5 kali 3 kan 4,5. Berarti harus spare dana sampai 10 jutaan, lumayan mahal. Jadi saat ini aku memutuskan untuk melakukan yang paling urgent dulu yaitu kuratase polip. Nah, jadi sambil aku pemulihan setelah kuratase polip, aku juga jalani pola hidup sehat, makan buah dan sayur, menghindari goreng-gorengan. Pokoknya no mecin. Ya aku berharap mudah-mudahan asanya bisa ya makin lambat laun bisa turun. Sekarang Bun, aku kalau makan itu serba kukus, serba rebus. Pokoknya jus itu tanpa gula. Apalagi kan aku vegetarian ya Bun ya, jadi makin susah. Aku juga gak boleh makan tahu tempe. Pokoknya perjuangannya sekarang wah sangat wow banget. Jadi kemudian rencananya aku akan kuratase itu di tanggal 13 Desember 2021. Ya semoga semuanya berjalan dengan lancar.
Bunda juga di sana tetap semangat, tetap usaha. Pokoknya sambil berdoa, sambil berusaha, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan ya semua doa-doa kita. Oke Bunda, semua pejuang garis 2, aku akan update terus perjalananku. Jadi jangan lupa untuk follow, dan jika ini bermanfaat, please subscribe, like, atau komen. Terima kasih banyak Bunda. See you.